Haleluya, haleluya, haleluya. Salam kamu hebat. Dan kembali izinkan saya menyampaikan kamu hebat. Kenapa kamu hebat? Karena Tuhan Yesus darahnya tertumpah untuk menebus kita. Kenapa kamu hebat? Karena ada pasukan malaikat yang menjaga kita. Kenapa kamu hebat? Karena ada roh Allah di dalam kita. Alkitab bilang roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita. Kenapa kamu hebat? Karena Alkitab berkata doa orang benar besar kuasanya. Berarti apapun yang kita doakan, kalau kita tidak bimbang tapi percaya dan kita minta sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, karena firman Tuhan berkata, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Dan dari data-data kebenaran firman Tuhan itu saya simpulkan kamu hebat. Kenapa? Karena roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Dan kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan tentang karunia-karunia Allah. Dan sudah terlalu banyak kepalsuan, sudah terlalu banyak hal-hal yang tidak beres dalam karunia. Tetapi itu tidak membuat kita skeptis, itu tidak membuat kita apatis sambil berkata saya tidak mau percaya karunia. Justru kita harus tahu kebenarannya, karena Alkitab berkata kalau kamu tahu kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Saudaraku, sambil saya menyinggung bahwa sudah terlampau banyak hamba Tuhan satu menyerang hamba Tuhan lain, gereja satu menyerang gereja yang lain, denominasi yang satu menghancurkan denominasi yang lain. Bukankah yang Kristus doakan adalah jadikan mereka satu supaya dunia percaya? Saya percaya tidak ada pendeta yang hebat, saya percaya tidak ada satu denominasi yang hebat. Yang saya percaya yang paling hebat adalah kesatuan tubuh Kristus. Betul masing-masing kita ada kekurangan dan kelemahannya. Jangan saling menghina, jangan saling menjatuhkan. Kalau engkau pintar, kau ajar yang bodoh. Kalau engkau merasa hebat, kau tolong yang lemah. Bukan saling menjatuhkan, menghina, menghancurkan, dan mempermalukan. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk saling berjuang, membawa tubuh Kristus pada satu kesatuan. Kamu hebat. Karunia Roh Kudus disebut sebagai the gift of the Spirit. Gifts juga berarti hadiah. Sama-sama bilang sama saya hadiah. Saya percaya bahwa pada dasarnya kita semua senang dengan hadiah. Karena kadang-kala kalau bicara hadiah, bukan soal harganya, tapi kenikmatannya gitu. Betul nggak? Senang aja kalau dapat hadiah. Tapi ada yang aneh dalam gereja Tuhan. Hari-hari ini gift of the Spirit, karunia-karunia roh seperti ditolak oleh banyak gereja. Banyak gereja hari-hari ini bahkan tidak tertarik membahas tentang karunia-karunia Allah. Bahkan topik pembahasan tentang karunia-karunia Roh Kudus seringkali menjadi bahan untuk diserang oleh pendeta-pendeta YouTuber made in COVID. Kenapa saya bilang pendeta YouTuber made in COVID? Karena ada pendeta-pendeta yang sebelum COVID tidak pernah kita dengar. Tiba-tiba ketika COVID muncul, mungkin dia gak ada kerjaan. Dia mulai jadi YouTuber. Dan semua modelnya sama. Kerjaannya mengutip khotbah pendeta tertentu, lalu dia ulas. Kau pikir kau sudah jadi komentator ke apa? Alkitab tidak pernah ajarkan, ulaslah khotbah pendeta lain, komenlah terhadap khotbah pendeta lain. Setiap orang punya pemahamannya sendiri-sendiri. Tugas kita bukan mengkomentari khotbah orang, tugas kita memberitakan firman kata Alkitab. Amin. Saya percaya ada roh yang tidak beres dari kelompok manusia itu. Karena saya sudah baca dalam Alkitab, Yeremia tidak pernah mengkomentari Yesaya, hamba Tuhan yang satu tidak pernah mengkomentari hamba Tuhan yang lain. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Khotbah 1 jam, khotbah 30 menit, khotbah 45 menit. Diambil 30 detik, diambil 1 menit, dikupas. Maka pendeta-pendeta yang sedang dia kutip ini dia sebut sesat.
Pokoknya pendeta-pendeta yang pelayanannya selama baik sebelum COVID sampai hari ini jadi berkat. Memberkati orang banyak. Menuntun banyak orang pada keselamatan. Gerejanya pun diberkati. Justru ini yang malah diserang. Yang nyerang siapa? Gak tahu. Pendeta made in COVID. Dan serangannya paling sering tentang apa? Karunia. Tapi saya tetap percaya. Tuhan mau kita diperlengkapi dengan karunia. Ya tapi buktinya banyak karunia-karunia yang sesat. Sesuatu yang berkualitas selalu pasti akan dibarengi dengan yang palsu. Saya mau tanya sama saudara. Uang ada palsunya nggak? Sekarang pertanyaan saya. Saudara tetap mau pegang duit nggak? Ya tapi kan ada palsunya, saya nggak mau pegang duit. Karena tugas saudara bukan fokus pada yang palsu. Jangan karena, oh ya tapi ada bahasa roh yang palsu, ada nubuatan yang palsu, ada hamba Tuhan yang palsu. Semuanya boleh ada yang palsu. Fokus kita pada kebenaran. Dan Alkitab berkata kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Simple aja. Saya percaya. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Kita baca Alkitab. Kita doa dan menyembah Tuhan setiap hari. Waktu sesuatu yang palsu tiba, kita langsung tahu kebenarannya. Amin.